Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua, Anggota, dan Sekjen Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada petinggi partai politik, petinggi kementerian dan juga lembaga, seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang berbahagia. Kami senang dan bangga untuk dapat hadir di sini dan ikut serta secara aktif menjadi bagian dari demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan malam hari ini ide, gagasan, dan semua upaya untuk meyakinkan untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini silaturahim kepemiluan dalam rangka debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden, yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan, visi, misi, program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih Indonesia. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan memengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin, memoderasi debat pada debat yang kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian, kiranya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri ketika kami sebutkan namanya. Yang pertama Bapak Alamsyah Saragih. Selanjutnya Bapak Aditya Wardono, SE, MSI, MSc, PhD, Ekonom dan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dr. Agustinus Prasetyanto, Ekonom dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2015-2023. Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Henry Saparini, PhD, Pendiri dan Ekonom Core Indonesia. Profesor Dr. Dr. Hieronymus Rowa, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN.
Poppy Ismalina, Master of Economics Development, PhD, Associate Professor di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Dr. Retno Agustina Eka Putri, SE MSc, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025. Profesor Dr. Suharnomo, SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jose Rizal Damuri, PhD, Executive Director Center for Strategic and International Studies, CSIS. Saudara, selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari untuk naik ke atas panggung dan koordinator panelis Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk menuju ke panggung. Terima kasih Pak Hashim dan Bu Retno, silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai debat kami memiliki tata tertib yang harus ditaati baik oleh hadirin yang ada di ruangan dan luar ruangan dan juga harus ditaati oleh para calon wakil presiden yang akan berdebat malam ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar, pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib. Saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya kami akan perkenalkan para calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Baik, harap tenang. Terima kasih. Mohon tenang, kita sudah dengar tadi tata tertibnya ya. Oke. Dan langsung saja kita mulai debat calon wakil presiden pemilu 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon wakil presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2,
Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kami persilahkan, Pak. Mohon tenang, kami butuh kerjasamanya. Nanti ada waktunya tepuk tangan. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5%. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka Gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru, akan membuka akses dan juga konektivitas, sekaligus membuka lapangan kerja. IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Untuk menuju Indonesia emas, dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu, selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik, Waktu habis. terima kasih. Baik, cukup. Boleh tenang. Kita lanjutkan. Cukup ya. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilakan Pak Gibran untuk kembali ke tempat. Kembali dulu, Pak. Harap tenang, kita lanjutkan.
Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit. Kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Wulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, "Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat." Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, "Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap." Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, "Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?" "Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas. Mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap." Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, "Hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak." Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dolatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Waktu Bapak selesai. habis. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silakan kembali, Pak. Baik. Oke, mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk naik ke atas panggung, menyampaikan visi misi dan program kerja. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama. Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Alhamdulillah Gusti Allah memberi kesempatan saya untuk bersama-sama Mas Anies yang memiliki pemikiran yang sama untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan, 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita ingin bansos plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita. Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kamu kaum muda Indonesia. Kamu yang memiliki energi besar untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita. Salah satunya adalah kamu, kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya. Mohon maaf waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih Pak, kembali ke tempat. Terima kasih. Berikan aplaus dan apresiasi untuk 3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program mereka. Baik, cukup. Oke. Cukup, tahan dulu. Saudara, kita akan jeda sejenak. Dan usai jeda, pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi. Untuk itu tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.
Kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Fiona. Aku nggak mau. Tunggu dulu Fiona. Apa? Hari kasih sayang. Kalau itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum sayang. Aku jadi pengen deh ke TPS tersayang sama kamu. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan hak pilih kamu. Mas, bunganya belum dibayar. Oh iya. Untuk Indonesia. Hari ini, tapi gue nggak sendirian. Langsung aja deh kita kenalin, ada host satu lagi, ada Kukuh Adi. Nggak gitu, nggak gitu. Ya mohon maklum ya kalau Kukuh Adi memang kayak gitu. Dan kita di sini nggak cuma berdua ya Kuh ya. Betul, layaknya sebuah komentator yang ada di siaran-siaran sepak bola, kita juga mengomentari dengan ahli-ahli yang sudah datang hari ini. Betul. Betul, ada siapa aja? Silakan disebut Laura. Ada yang pertama ada Kania Cita, founder Malaka Project. Hai Kania, mohon maklum ya kalau sama Kukuh gitu. Iya. Udah berapa kali? Oh iya, sorry. Udah tahu ya, udah dengan biasa. absurdity. Betul. Terus yang kedua, ini ada Mas Teuku Rifki, ekonom LPM FEB UI. Atau dipanggil Mas Rifki saja. Mas Rifki saja untuk ngasih insight-insight tentang ekonomi. Kalau misalnya gua sama Kukuh kan kayak ya kita mah tukang nanya aja ya Kuh ya. Betul, karena pengetahuan ekonomi kita sebatas anak SMA. Iya, ya, sama cilok di depan harganya berapa? Enggak. Itu SD bisa. SD itu. Gitu ya. Oke, nah ini nanti kita bakal ngobrol sama Kania sama Mas Rifki, tapi kita mau tos dulu nih, mau ngelihat suasana di JCC dulu setelah tadi sesi pertama, itu suasananya gimana? Ada Sinta Milenia di JCC. Malam Sinta, silakan nih gimana kondisi suasana di sana? Panas Malam rekan kah? Sinta, silakan. Rekan Sinta. Dan Kukuh di digital di studio digital. Sekarang Sinta akan ambil alih ya laporan malam ini. Sekarang Sinta sudah berdiri. Sekarang Sinta terlihat red carpet. Nah, Sinta sekarang sudah berada di Jakarta Convention Center dan disinilah tempat diselenggarakan debat Cawapres Perdana. Nah, oke, sahabat Kompas TV, tadi Sinta juga sudah berkesempatan untuk melihat segmen 1, yaitu penyampaian visi misi masing-masing cawapres, kemudian juga ada pembacaan tata tertib dan juga pembukaan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari. Nah, tadi juga terlihat para pendukung antusias ya, sahabat Kompas TV, tapi tetap berjalan dengan aman, tertib dan tidak ada kerusuhan selama di dalam sana. Nah, kemudian sahabat Kompas TV, di sini pengamanan cukup ketat karena yang memang yang hadir adalah orang-orang penting, kemudian juga polisi juga sudah menerjunkan sebanyak 2.000 anggota untuk mengamankan lokasi di GBK dan di JCC ini, sahabat Kompas TV. Nah, di sini tadi juga terlihat di belakang Sinta ini adalah area red carpet. Nah, di sini tadi juga beberapa tokoh-tokoh seperti Ketua KPU, kemudian ada Pak Zulhas, Pak Erlangga, dan tentunya bintang malam ini yakni paslon nomor urut 1, kemudian paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3 tadi juga melewati red carpet ini. Begitu.
Nah, oke Sobat Kompas TV, seperti yang kita tahu, di debat Cawapres ini akan ada 6 segmen. Tadi segmen pertama sudah kita lihat bersama ya Sobat Kompas TV, penyampaian tata tertib, kemudian pembukaan, dan juga penyampaian visi dan misi dari masing-masing Cawapres. Nanti akan ada segmen-segmen berikutnya, segmen 3, segmen 4, dan sampai segmen 6. Nanti kita akan saksikan terus, dan Sita nanti akan kembali. Oke, kita lanjut. Kita oper lagi ke digital Kompas TV. Terima kasih. Itu dia ya, tadi. Itu dia tadi dari Sinta Milenia. Iya. Walaupun dia Gen Z tapi namanya Milenia ya. Emang tahu? Kita kan nggak nanya tadi tanggal berapa dia lahir, tahun berapa. Tahun 96 pasti. Iya boleh lah, tapi bukan itu ya kayaknya fokus kita hari ini. Betul, karena fokus kita adalah 3 cawapres yang telah melaksanakan tadi ya. Menyampaikan visi misi di segmen pertama. Betul, dengan cukup baik. Walaupun di sini ada yang, wah ternyata dia lancar ya, ada yang gitu kayaknya tendensinya ya. Betul. Nah ini kita langsung tanya aja ya sama para expert yang udah ada di studio hari ini. Saya sih warga aja ya. Oke, kita udah harus balik ke sana lagi karena kita akan lihat segmen kedua ya guys ya. Yuk lihat dulu. Yuk lihat dulu yuk. Anda kembali menyaksikan debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Ada 11 panelis yang disiapkan oleh KPU dan selama kurang lebih 1 hari kemarin mereka menyiapkan sejumlah pertanyaan. Tapi tentu saja tidak semua pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan. Karena itu akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan. Ya, dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Dan untuk memulai segmen debat, berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung dan menempati podium masing-masing. Kami persilakan Bapak. Pak Muhaimin, Pak Gibran, Pak Mahfud, kami persilakan. Pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2, maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Dan untuk itu kami persilakan panelis Alamsyah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam fishbowl, kemudian silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator. Dimasukkan ke tempat yang kosong, tidak apa-apa Pak. Iya. Tarik saja biar cepat. Yes. Silakan diperlihatkan ke calon wakil. Hanya cukup di tempat nanti Bapak, diangkat saja oleh... Bapak. Baik, tolong dihadapkan ke kami Bapak. Ekonomi kerakyatan digital. Ekonomi kerakyatan digital, oke. Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Apakah A, B, atau C? Silakan dibuka Pak. Yes. C. Jadi ekonomi kerakyatan digital, C. Kita akan buka amplop pertanyaan, Bapak, masih disegel amplopnya. Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Terkait ekonomi kerakyatan dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit, dimulai sejak Bapak menjawab.
Kami persilakan. Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bunganya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa Pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK, OJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menko Polhukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silakan Pak Muhaimin, waktu Anda 1 menit. Ya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. Baik, harap tenang. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Mohon tenang, mohon tenang. Saya hargai jika kita semua kooperatif. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhaimin dan Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai dari
Bapak menyampaikannya. Alhamdulillah apa yang diusulkan ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada di visi misi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kala kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada 3 infrastruktur yang harus dibangun. 1 infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Menko Polhukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan. Selesai. Mohon tenang. Harap tenang. Belum selesai. Belum selesai. Harap tenang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan Bapak. Di dalam fishbowl silakan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat. Huruf A. Baik, terima kasih Pak. Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13%, sementara Thailand mencapai 18% dan Singapura 22%. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi yang lain, di lain halnya investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru, dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan
untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman. Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Mohon tenang. Kita mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ICOR kita. Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5%, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan, sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packagingnya, dari brandingnya, dari marketing ownernya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan off-taker. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Mohon tenang. Cukup? Cukup? Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud. Caimin, calon wakil presiden paslon 1. Begini, yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif. Seharusnya begitu. Di lapangan, Pak, investasi itu sulit loh, Pak. Prosedurnya bertele-tele. Ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah, itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin misalnya untuk UMKM. Untuk UMKM misalnya, berapa? Perlu 24 meja, Pak, untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai. Baik, terima kasih. Tenang, nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit, kita mulai. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Gibran, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibus Law, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi Cukup, waktu Anda habis. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita masih lanjut. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema. Silakan Ibu. Dan silakan diperlihatkan kepada calon wakil presiden dan juga ke moderator. Keuangan, pajak, dan tata kelola APBN, APBD. Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronymus Rowa, kami mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B, ya. Baik, terima kasih.
Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silahkan amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk subtema keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran? Pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi. Bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang, masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut. Mohon tenang. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit. Kita mulai ketika Anda mulai berbicara. Mohon tenang dulu. Iya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun.
Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas harus penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang akan disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024 nanti? Sini gue kasih tahu. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih kabupaten kota sesuai KTP, masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS-nya di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Melanjutkan. Lanjutkan. Sekarang. Oke, kita balik lagi di obrolan debat Cawapres 2024 nih. Teman-teman sudah ada Kania Cita dan juga Mas Teguh Rifki. Langsung aja kita tanya ya, Kuh ya. Betul, dari tadi di topik. segmen pertama kita nggak sempet ngobrol gitu. Betul. Langsung aja Kania deh yang pertama deh. Jadi banyak banget nih bahannya ya. Benar, langsung aja kita komen, kita kasih reaction nih. Gimana menurut Kania? Iya, pertama sih seneng ya ngeliat percakapannya cukup rapih ya. Maksudnya dari awal kayak, tapi bener juga sih kata Prof. Mahfud, rada normatif juga ya sebenarnya. Tadi mungkin di akhir ada yang menarik ketika diangkat masalah skala prioritas. Bener banget sih, memang dalam segala pembangunan itu kita pasti mesti ada skala prioritas ya. Nah tapi dari tadi juga aku sebenarnya belum lihat ada yang mendetailkan itu sih. Gitu. Jadi dari tadi itu sebenarnya kebanyakan ide itu end to end lah gitu, banyak banget yang kerjain. Tapi sebenarnya belum begitu kelihatan, kecuali ya tentu saja yang melanjutkan dong, karena kan udah kelihatan kalau itu ya trajektorinya ya. Maksudnya kan mereka udah punya planningnya ya akan seperti apa. Tapi kan untuk yang membawa misi baru justru maksudnya kayak perubahan atau yang satu lagi misalnya mungkin yang men-challenge juga
Justru itu kan yang harusnya menunjukkan di mana nih perbedaannya dengan track yang sedang berjalan sekarang gitu sih. Jadi bahkan dari kritik yang ada pun menurut aku belum, yang dari para kritik ini juga belum ada yang menunjukkan bagaimana improvementnya juga gitu. Oke. Kayak itu sih. Kalau menurut Mas Rifki gimana? Kalau dari semua program tadi kan memang betul ya kata Prof. Mahfud dan Kania sampaikan barusan, semuanya normatif gitu. Jadi kita nggak lihat ada actionable plan dari semua tadi. Dan selain normatif pun ini juga banyak isu seperti digital atau APBN. Itu kan isu yang memang setiap pemilu dibahasnya sama gitu, more or less sama gitu. Tapi peningkatan tax ratio, IKN, itu kita nggak melihat banyak improvement. Dan dari tadi itu kan ngomong misalnya terkait spending, bagaimana kemudian melakukan proteksi dasar. Lalu kemudian bagaimana meningkatkan investasi gitu. Semua program ini kan butuh pendanaan, butuh expenditure, butuh spending. Tapi nggak ada yang betul-betul ngomong bagaimana mendanainya gitu. Tadi Mas Gibran sempat sebut tax ratio gitu. Itu masalah yang kita semua setuju gitu. Tapi dia mau bikin ini kan tadi badan penerimaan itu. Kayaknya dari semua tadi baru 02 aja tadi yang nyebut soal perubahan dari sisi tax ini. Maksudnya gimana penerimaan negara. Jadi apa gitunya ya. Iya. Emang tadi kan kita sempat bahas juga harus berapa untuk naik kelasin itu tuh. Harus berapa tuh. Tadi dia menyinggung soal I-Core Index. Tapi normally sih harusnya naik, kalau mau sampai 6-7% itu mungkin butuh tambahan mungkin around 400 triliun, correct me if I'm wrong, tapi it's a big number gitu. Dan isunya tax ratio ini kan, kalau orang bicara tax ratio, tadi juga Gibran bicara terkait pembuatan badan baru, sebetulnya isunya adalah di enforcement. Jadi maksudnya dengan rate pajak yang ada sekarang gitu, berapa sih yang bayar gitu. Kita negara yang informality-nya itu 80% dari ekonomi. Means that ada 80% orang yang nggak tercatat sebetulnya income dia berapa, dia spending harian berapa, kerjanya apa. Inilah yang orang-orang sebetulnya nggak masuk ke basis pajak kita, more or less gitu. Jadi bukan masalah badan baru, bukan masalah rate pajaknya berapa. Tadi juga Cak Imin juga sempat sebut di awal nurunin tingkat pajak gitu. Tapi sebetulnya yang ada sekarang banyak yang belum kesentuh gitu. Oke, tadi yang menarik juga Cak Imin ini ya, apa namanya, selepet. Atau dia menganalogikan selepet sarung itu sebagai disrupsi gitu. Nah ini apa namanya, kira-kira realistis nggak sih semua yang dibicarakan sama cawapres ini tadi? Realistis atau enggak, sebetulnya kalau kita lihat 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, omongan terkait investasi itu mirip gitu. Jadi sebetulnya saya harus potong karena kita harus balik lagi ke JCC untuk lihat segmen selanjutnya. 3, 2, 1. Oh masih 30. Oh 30. Ya seperti ini sering terjadi. Lanjutin Mas. Ya, mohon maaf. Normatif, tapi memang betul kayak kata Prof. Mahfud, susah waktu dilakukan di lapangan. Jadi memang butuh ada prioritas kira-kira apa yang mau di-solve dan di-commit di situ. Gitu. Tapi kayak kalau dari 02 mungkin dari si kerangka industrialisasinya itu ya, dia mau meningkatkan formal nanti kita lanjutin employment. lagi, Betul, kita balik ya ke JCC. Silakan. Masih di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024, kami undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk tetap ada di podium. Kita masih akan lanjutkan pendalaman visi dan misi. Pak, silakan kembali maju. Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk kembali kita masih dalam podium. Sesi pendalaman visi misi program kerja. Harap tenang. Melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis. Dan untuk segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Untuk itu kami persilahkan panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kami persilahkan Ibu Poppy Ismalina untuk mengambil dan memperlihatkan ya kepada calon wakil presiden dan moderator. Silakan diperlihatkan. Oke. Perkotaan. Baik, selanjutnya Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk mengundi huruf A, B, atau C.
Silahkan diperlihatkan huruf B. Perkotaan huruf B. Perkotaan huruf B. Kita akan buka amplop pertanyaan yang masih disegel. Dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Dengan subtema perkotaan. 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Cawapres nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini ada digitalisasinya. Sekarang kan sudah ada teman bus. Nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil kita pakai skema buy and the service. Sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi. BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih. Harap tenang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Habis? Cukup. Ya. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktu untuk menanggapi 1 menit Bapak. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Ya, Cak Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji.
belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40. Luar biasa menurut saya, 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Muhaimin. Kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembiayaannya itu APBN, APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator. Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif. Selesai. Baik. Mohon maaf waktu Anda habis. Kami akan kembalikan ke Pak Muhaimin. Mohon tenang, belum selesai. Pak Muhaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda silakan. Ya, yang saya sampaikan seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Di mana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak, 1 tahun cuma 1 triliun. Bagaimana kalau 1 tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan selevel Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota 40 kota itu benar-benar sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada. Habis. Harap tenang, nanti kita akan berikan waktu untuk aplaus. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tenang. Untuk itu kita akan persilakan panelis Bapak Suharnomo untuk mengambil undian subtema kelima dalam Fishbowl. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator Bapak. Infrastruktur. Pak Tauhid Ahmad, kami undang untuk mengundi huruf A, B, atau C. C. Infrastruktur huruf C. Masih tersegel Bapak. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan 1 kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2.385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk. Ini penting sekali. Lalu untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Wonogiri, Klaten, untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung. Ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Ke depan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain,
tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Jadi ini harus dikerjakan secara paralel. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup Pak? Cukup. Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran. Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Infrastruktur itu kan ya ada infrastruktur sosial, ya itu yang penting. Kemudian regulasi. Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di utak-atik dari APBN, APBD gitu. Ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Selesai. Waktu Anda habis. Baik, kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan supaya fiskalnya terpenuhi, supaya pendidikan bisa terjangkau, sehingga semua bentuk pendidikan, semua bentuk yang berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya, maka dibebaskan pajaknya. Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta, yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional. Infrastruktur sosial tercipta dengan pemerintah memberi fasilitas yang memadai. Cukup Pak? Cukup. Baik. Kita stop, countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Baik, terima kasih. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Tenang. Baik, kita masih akan lanjut. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Yose Rizal Damuri untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam Fishbowl. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator. Perdagangan. Ya. Dan Bapak Aditya Wardono untuk membantu kita mengundi huruf A, B, atau C. Perdagangan C. Terima kasih. Perdagangan huruf C, Pak Mahfud. Masih tersegel. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan 1 kali. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan.
Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara. Baik, menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian, saudara sekalian, saya dan Mas Ganjar kebetulan, Ganjar Mahfud ini sudah berdiskusi lama tentang ini. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi strategi kami. Pertama, mengutamakan diplomasi ekonomi. Sehingga para duta besar yang ada di luar negeri itu, menurut Pak Jokowi pada saat awal-awal kami dilantik, duta besar itu adalah duta ekonomi. Optimalkan diplomasi ekonomi dengan negara-negara lain. Yaitu. Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global. Sehingga memenuhi standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punyai mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas. Standarnya bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik. Kemudian, saudara kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional. Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai. Terima kasih Pak Mahfud. Saya persilakan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi. Ya, Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif. Yang kedua, kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik. Saya sampai hari ini sangat prihatin. Kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan standar, semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu. Tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional. Cukup Bapak? Harap tenang. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi, waktunya 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi. Saya akan memberikan solusi yang konkret aja, paling konkret, hilirisasi. Kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain. Konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Cukup? Cukup Bapak? Cukup. Baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi Harap itu tenang. normatif. Mohon tenang. Sebenarnya, saudara sekalian,
kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang. Dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh bagus. Ya, sekarang ini kadang-kala ada titipan dari partai. Kalau belum dari partai belum masuk, itu tidak disahkan. Di DPR partai ini belum masuk. Nah, sesudah bertugas tidak jelas. Dia tidak ngerti, tidak punya pengertian dasar-dasar diplomasi. Sehingga kalau saya diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembalilah rekrutmennya itu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat. Nah, soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran. Saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional. Itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan. Itu selesai. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden kita di pemilu 2024. Dan kami persilakan para calon wakil presiden untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak. Di segmen selanjutnya, ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu karena setelah ini mereka akan saling bertanya dan memberikan tanggapan. Interaksi antar kandidat akan dapat Anda saksikan di segmen selanjutnya dalam debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024. Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo, kita jadi perempuan cerdas. Jangan sia-siakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024. Semua manusia derajatnya sama di hadapan Sang Pencipta. Kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia dan kami tak ingin suara kami sia-sia. Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu 14 Februari 2024. Ya, kembali lagi di break dulu ya, sambil nunggu dulu, sambil mau ke WC dulu, boleh kita diam aja, kita tungguin yuk. Enggak dong. Oh enggak ya, kita sambil bahas juga ya. Jadi tadi sebenarnya kita rada-rada ngobrol dulu, kayak tadi bahasnya apa aja sih, pokoknya yang tangkap di gua tadi masalah 40 kota ya, Jakarta Baru. Yang awal itu soal perkotaan. Betul. Terus yang kedua tadi mengenai infrastruktur sosial, ya makanya ada berhubungan dengan stunting dan segala macam. Dan yang terakhir itu tadi tuh sih Kania udah bilang hilirisasi sebelum Mas Gibran ngomong. Dia udah coba gimana tuh? Kenapa bisa tercetus hilirisasi terus kayak gitu? Ya enggak kan tadi kan konsepnya kan mau naikin ekspor kan. Kalau misalnya kita pendapatan main nasional. Enggak tadi yang terakhir itu neraca ekspor. Nah, jadi kan sebenarnya kan kita bicara skala, kita harus memikirkan skala. Jadi kalau misalnya kita mainannya UMKM, misalnya kayak, ya bener sih memang bisa meningkatkan ekspor ya. Misalnya Kukuh bikin tas anyaman, terus dijual ke Singapura atau mungkin ke Vietnam atau ke Thailand. Misalnya ada pelanggan-pelanggan Kukuh di berbagai negara ini, ya memang itu masuk ekspor. Tapi berapa gitu kan skalanya kalau misalnya produksinya seperti itu. Misalnya kayak Kukuh dengan tim kecilnya bisa produksi berapa gitu kan. Nah pastinya yang bisa mendongkrak dengan signifikan ya pasti levelnya industri gitu. Jadi harus reindustrialisasi lah istilahnya, itu kayaknya cukup banyak lah yang udah ngomongin gitu. Nah yang namanya hilirisasi ini memang tadi sering disebut, cuman mungkin kayaknya banyak yang belum benar-benar ngerti ya. Jadi sebenarnya kan poinnya lebih ke bagaimana tadi kita mengekspor dengan nilai tambah tertinggi kan. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan hilirisasi? Di situ sebenarnya poinnya adalah ketika kita bicara rantai produksi, nah kita itu jangan stop di step 1 gitu. Step 1 itu misalnya mengambil raw material. Nah, tapi kita harus olah itu sampai jadi menghasilkan margin nilai tambah tertinggi. Nah, tadi di awal sebenarnya si Mas Gibran sempat nyebut juga misalnya kayak hilirisasi digital itu maksudnya apa sih? Hampir semua produk digital yang kita pakai itu kita nggak menjadi produsennya gitu. Misalnya kayak produksi elektronik, produksi sosial media, ads, kayak misalnya Google menguasai seluruh ads, seluruh income dari ads gitu. Nah kita nggak punya itu. Nah menurut gue
konsep menghilirisasi itu pasti bisa meningkatkan banget dong pendapatan gitu. Kalau tadi yang di awal ya. Nah kalau yang barusan ya itu tadi karena dia mengambil level industri, ya jadi skalanya tuh ngangkat gitu loh untuk naikin nilai ekspor. Makanya tadi pas mereka ngomong, gue udah ngomong duluan. Enggak dong, mesti di level industri dong. Nggak taunya Mas Gibran kayaknya mendengar suara gue kali ya dari sini. Kok pas masuk dia langsung ngomong yang gue omongin barusan. Gitu sih ceritanya ya. Pas Rifki gimana? Sama dengan Kania atau mungkin punya pendapat yang beda nih? Gue setuju sama Kania di hal bahwa memang industri itu yang ngangkat perekonomian. Basically di skala. Tapi mungkin kalau balik kalau balik di pertanyaannya sebetulnya kan tadi yang ditanyain itu adalah perdagangan bebas. Oh iya, kalau pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin gue mau highlight terkait dengan rencana pemerintah sekarang ya. Yang pemerintah lakukan terkait hilirisasi itu sebetulnya lebih ke arah proteksionisme, justru malah lebih jauh dari perdagangan bebas. Yang pemerintah lakukan adalah kita nggak boleh ekspor produk nikel gitu. Nah itu tadi sebetulnya itu yang liberalisasi itu ya pertanyaannya. Iya. Jadi sebetulnya itu adalah contoh yang buruk untuk melakukan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Gua kasih contoh dulu Indonesia itu pernah nge-ban untuk ekspor rotan dan produk kayu. Kita sumbernya banyak, kita supply-nya banyak, tapi yang terjadi adalah karena global ini jadi supply shortage atau kekurangan supply, yang terjadi adalah kemudian negara lain belajar gimana kita bisa ngembangin kayu sintetis gitu. Yang gua khawatirkan adalah kalau kemudian nikel ini di-ban, negara lain akan belajar bagaimana bikin mobil listrik yang menggunakan less nikel. Gitu. Jadi yang dilakukan negara lain saat mereka punya resources adalah nggak nge-ban ekspornya, tapi kemudian bagaimana industrinya bisa didorong lebih kompetitif, pakai misalnya keringanan pajak, terus subsidi untuk melakukan peningkatan R&D misalnya, atau kalau mereka ekspor tanpa misalnya menciptakan nilai tambah, dikenain tax gitu, atau istilahnya levy. Jadi dia itu nggak mendisturb global supply, tapi kemudian pakai market mechanism gitu. Jadi sebetulnya penciptaan nilai tambah idenya betul, eksekusinya ini yang mungkin quote-unquote anti liberalisasi. Tapi bener deh, gue rada bingungnya barusan soal nikel tadi kan kalau misalnya lo bilang efek dari proteksionisme ini adalah jadinya negara lain bakal innovate untuk gimana supaya mereka nggak butuh nikel. Bukannya kalau kita in the first place memang nggak jualan nikel, kita juga harusnya nggak terpengaruh ya oleh demand nikel itu sendiri. Karena kan yang bakal mau dijual hasil olahannya nggak sih dari sini. Menarik banget nih obrolan berdua, tapi kita harus balik dulu ke JCC. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya, kita komit dulu ya. Karena di sesi ini, jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain. Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat, yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium. Kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Cukup? Cukup Bapak? Baik.
silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu, kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? 1, membuat naskah akademik dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus RUKTP namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut RUKTP dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat. Kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya, bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum Kita selesai. lanjutkan. Ini masih belum selesai nih. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silakan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu, rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu, apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik, tenang, harap tenang, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3, kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak, waktu Anda. Bertanya 1 menit, kami persilakan Pak Mahfud. Baik, Bapak Cawapres Pak Mohaimin, saya melihat ya visi, di dalam visi misi Anda itu ada rayaan ICOR 45. Efisiensi akan meningkat. Nah, Pak, kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 89, 91, maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7% lah. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu ekornya 4 sampai 5.
Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7% pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5 sampai 6,5. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7 selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8% bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat. Sekarang saja presentasi 3.000 triliun APBN aja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5% sampai 6,5% itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus, terutama kalau utang G2G yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit, silakan Bapak. Ya begini Pak, kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%. Itu hitung-hitungannya mudah, tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 677 triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar, ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda menargetkan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Ya, Pak Muhaimin. Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, Tenang, kita lanjutkan. Ya, interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai. Sekarang giliran
interaksi antara 1 dan 2. Pak Muhaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi
Tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi, dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria. Itu, jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat? Nggak tahu deh, aku nyoblos apa enggak ya? Emang suaraku ada pengaruh gitu? Suara pemilih pemula kayak kita ini berpengaruh loh. Nah makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak muda membangun bangsa. Pemilih nggak keren. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Sesuai dengan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti. Nah, jangan lupa gunakan hak pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu. Percaya sama gue, lebih seru perbincangan kita pas off air sebelum kita masuk gitu ya on air. Tapi ya kalau oke dibahas lah. lagi udah basi, udah soalnya udah beda lagi. Udah beda lagi. Tapi oke lah, di waktu yang singkat ini gue mau ke Mas Rifki. Ini soal saling tanya ya cawapres ini tadi dari Mas Gibran tanya ke Prof Mahfud. Itu gimana menurut lo, Mas? Beberapa topik ini sebenarnya satu, in general, menurut gue memang banyak pertanyaan yang nggak dijawab ya. Yeah. Jadi memang mereka mau menunjukkan program-program mereka, Betul. tapi memang secara struktural banyak hal yang nggak bisa sepenuhnya diselesaikan oleh Presiden dan Wapres, terutama pemerintah pusat gitu. Contoh investasi, ini mungkin salah satu isu terkait dengan otonomi daerah. Jadi di Indonesia itu, kalaupun dari pusat sudah membawa investasi, kalau kepala daerahnya itu nggak mau investasinya masuk, nggak akan bisa masuk gitu. Jadi there is a limit to what central government can do gitu. Jadi itu adalah isu terkait dengan investasi di negara yang demokrasi gitu. Kita selalu bandingin dengan Cina gitu, dalam 10 tahun bisa bangun infrastruktur berpuluh-puluh ribu kilometer untuk jalan, lalu kemudian untuk rel kereta gitu. Tapi hal seperti itu nggak akan pernah bisa terjadi di Indonesia atau India. Pembebasan lahan di sini memang aturannya cukup rigid. Di Cina pembebasan lahan itu kalau pemerintah bilang gue mau buka lahan di situ, itu langsung dibuka gitu. Jadi sangat ada limit ke demokrasi, dan kita selalu mendengar pemerintah tiap 5 tahun tiap mau pemilu bilang mau bangun infrastruktur. Once mereka menjabat, mereka baru sadar bahwa this is not quite feasible gitu. Jadi ya mungkin kita juga perlu lihat realita, nggak hanya dari janjinya, tapi pas presiden itu bisa melakukan apa. Contoh yang sering dibahas adalah subsidi BBM. Waktu pemerintah udah menjabat baru tahu bahwa removing fuel subsidy itu political cost-nya sangat gede, sehingga banyak yang janji tapi waktu once in the office it's quite difficult to implement apa yang dijanjiin. Biasanya kalau udah di ujung-ujung berani. Berani, benar. Udah. Apalagi udah di ujung terus udah beberapa kali ya gitu. Iya. Oh gitu. Dia udah punya political capital to spend. Lo tadi kok ketawa sih, Ku? Kok tadi lo ketawa?
Enggak, tadi ingat selesai gitu. Ya, Prof. Mahfud tadi selalu di akhirnya itu ngomong selesai. Dan ini kita dari tadi itu kita dengar soal investasi gitu ya. Mana sih yang paling mungkin untuk Indonesia tuh melakukan investasi? Apakah investasi dari luar itu sesuatu yang buruk untuk Indonesia atau gimana nih Mas Rifki? Enggak. Semua negara mencari investasi itu dari luar, ya foreign investment. Isunya sekarang adalah bukan kita punya luxury untuk milih investasi dari dalam negeri atau luar gitu. Bahkan investasi luar pun lebih milih untuk invest di Vietnam atau di Taiwan gitu. So that's an issue in itself. Kita bukan dalam posisi bargaining yang kuat. Exactly. Sehingga kita mau milih kayak investasi dari sini aja terus. Enggak, kita bahkan kedatangannya belum gitu ibaratnya. Optionsnya belum datang, Bos. Iya. Oke, boleh dilanjut lagi kan ya? Apa nih? Sekarang giliran waktunya banyak langsung habis nih. Kan tadi cuma nambahin ini doang. Ya udah kita bahas yang nikel lagi aja tadi ya. Nggak, tapi mungkin terkait investasi juga memang isunya adalah tadi sempat dibahas di awal sebetulnya corruption gitu dan biasanya pemerintah dan pemerintah itu sering bahas terkait corruption itu dari sisi kebijakan baru, tapi yang sangat jarang dibahas itu adalah enforcement-nya, existing regulation. Gitu. Jadi rent seeking activity, terus kita mau pembebasan lahan bayar sini situ, itu yang selalu menghambat investor, tapi nggak pernah kelihatan di data atau misalnya di regulasi yang ada. Oke, berarti untuk pemerintah selanjutnya ini harus ngapain untuk memutus gitu loh barrier-barrier Ki, kalau lo ngeliat ini gimana Ki, resentralisasi Ki? Misalnya kan kayak banyak yang menduga bahwa corruption itu salah satu faktornya juga karena banyaknya otonomi yang terdesentralisasi. Nah, sehingga mungkin salah satu approach-nya adalah jadi lebih tangan besi lah gitu. Mungkin implicit assumption di situ adalah bahwa kita nggak menganggap bahwa subnational government itu capable. Itu kan spirit dari resentralisasi. Gue sih prefer approach. Soal capable kalau ini soal si corruption tadi. Iya, makanya gue sih prefer untuk peningkatan state capacity di level subnasional gitu. Gapnya tinggi banget antara pusat dan pemerintah daerah. Berarti bener ya, Oke, increasing tahan capacity. dulu. Percaya sama gue emang kurang ini. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya, segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya, yakni calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2. Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing. Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama rule-nya seperti tadi Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan. 1 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu,
Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Silakan. Masih lanjut, silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Bapak Muhaimin Iskandar, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas. Banyak kepemilikan lahan yang berlebihan. Akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas. Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna. Maka saya ingin pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, kami persilakan Bapak. Cak Imin, itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan, ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini, kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1% penduduk menguasai 75% lahan. 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya. Memang timpang. Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan. Nah caranya, saya sebelum masuk ke caranya tadi. Caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan. Betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas. Saya pernah dikritik, Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas. Diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian. Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian. Oh ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang membuat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang. Diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam aja. Bahkan mau diberi ampun. Kemarin itu, diberi pengampunan pajak. Saya bilang, ini harus pidana, masuk. Itu dia menguasai tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak. Tidak bisa, saya bilang. Nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah. Nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simpel dan tepat. Selesai. Baik, silakan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi. Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat debat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik, bukan hanya retorika politik. Oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati, terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi Pak Mahfud, waktu Anda. Ya, memang begitu kan dari program yang kami lakukan, kita akan melakukan redistribusi tanah. Dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan ada kan pembagian tanah untuk rakyat agar merata. Lalu ada 1 juta sertifikat. Setahu saya 1 juta sertifikat itu memang sudah dibagi, tetapi itu untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu. Menempati itu lalu diberi sertifikat. Lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya. Nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu. Itu betul Pak Muhaimin, betul 100% bahwa masalahnya political will. Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum. Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya. Aturannya semua sudah ada, tapi kemudian bocor di mana-mana, tidak jalan di mana-mana. Banyak tanah orang tidak pernah dijual, tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya. Nah itulah masalahnya, Cak Imin.
Tuntas. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tenang. Tenang. Kita lanjutkan. Sekarang adalah waktu untuk cawapres nomor urut 2 bertanya dengan cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Rakabuming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Waktu bertanya 1 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi. Sudah ada tiga fase yang kita lewati, menyampaikan visi dan kemudian harap tenang, program kerja, kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain. Masih ada 1 sesi lagi yang kita sisakan, memberikan pernyataan penutup. Tapi itu nanti kita tahan dulu, kami akan kembali di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Nama kamu udah terdaftar di Cek DPT Online belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Klik pencarian di pojok kanan bawah. Setelah mengisi NIK atau nomor paspor, kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu 2024. Bahwasanya keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda. Perbedaan justru bisa menyatukan.
Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Pulih rakyat adalah kita. Jangan sia-siakan hak pilih. Demi Indonesia damai, adil, dan makmur, mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024. Oke. Ya, sudah akhirnya berakhir semua debat-debatnya. Terakhir ada closing statement aja Nanti, dari apa yang iya. sudah dibicarakan ya. Oke, kita mau join ke Sinta lagi ya yang balik ada di lagi JCC. ke Sinta ya. Iya. Langsung aja yuk kita lihat Sinta gimana nih di sana. Silakan rekan Sinta melaporkan langsung dari GCC. Rekan Sinta. Ya. Mana suaranya? Halo, apa sudah terdengar suara aku, Kak Laura? Oke, kita move ke luar dulu. Oke, nah sahabat Kompas TV, sekarang Sinta berada di area luar dari Jakarta Convention Center. Nah, di belakang Sinta ini adalah area classroom di mana awak media berkumpul untuk menyaksikan atau nobar bareng berlangsungnya debat tadi. Karena memang ada beberapa awak media yang tidak bisa masuk ke area venue debat. Nah, kemudian di area sini di area depan akan Sinta perlihatkan di sini juga terpantau ramai sahabat Kompas TV. Nah, di depan Sinta ini sudah ada petugas-petugas yang menjaga tadi keamanan, tentu pengawasan juga diperketat. Nah, di sini juga tadi di area press room itu tempat di mana para fotografer, jurnalis, kemudian awak media semuanya berkumpul. Begitu sahabat Kompas TV. Nah, tadi juga sepantauan Sinta tadi memantau di sini juga berjalan aman, tertib, tidak ada kerusuhan sampai debat berakhir. Nah, oke, kita lihat lagi keramaian di lokasi. Nah, ini di belakang Sinta ini adalah sahabat Kompas TV. Debat sudah selesai, kita akan menuju ke segmen terakhir. Oke, Laura dan Kuku, silahkan. Oke, Sinta, thank you. Sinta. Ini sempat gak ya kita bahas dulu satu pembahasan? Boleh lah, Boleh ya? silakan yuk. Tadi yang keinget dari salah satu pertanyaan adalah mengenai tax ratio. Terus itu jadi perdebatan tuh betul, tadi ya. karena kan tadi ada perbedaan pemahaman Iya. Tapi terus kan dibahas oleh si paslon nomor 2 mengenai Maksudnya rencana apa dia gitu untuk ya? meningkatkan itu visible nggak atau ada sebenarnya ada how to increase tax ratio 101-nya? Pertama tuh mungkin menyamakan ini dulu ya. Soalnya tadi Menyamakan gue frekuensinya ya. Gue ngeliat sampai 2 kali loh gitu harus dijelasin ya gitu. Jadi sebenarnya kan beda ya antara tax ratio sama tax rate. Jadi iya. kayaknya yang orang tangkep tadi tuh di awal mungkin tax rate gitu. Jadi dikira yang dinaikin itu pajaknya. Padahal Nominalnya sebenarnya kan iya, yang mau dinaikin itu penerimaannya sebenarnya. Jadi tadi disebutin juga sebenarnya sama Mas Gibran soal berapa persen yang udah punya NPWP. Tadi sebenarnya sempat kebahas juga sama Mas Rifki mengenai di awal-awal ya. Iya, karena emang kita tuh hitungannya masih rendah banget gitu. Jadi kalau dari angka tax ratio kita tuh sekarang sekitar 10% kalau nggak salah, dan itu di negara ASEAN pun hitungannya udah rendah ya. Nah, itu mau dinaikin jadi 20-an% tadi gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung tadi 20% dari apa, itu ya dari PDB gitu. Nah, justru gimana nih kita bisa meningkatkan itu? Nah, makanya itu yang mau dinaikin rasionya itu perbandingan ke PDB, dan caranya adalah dengan menyerap lebih banyak sebenarnya yang harusnya bayar tapi belum bayar, atau pembayarannya nggak maksimal gitu. Dan itu yang tadi dijelasin sama Mas Gibran soal gimana mempermudah pembayaran pajak dan lain sebagainya. Nah, sayangnya ini kayak lost in translation atau gimana, jadi tadi belum ada tanggapan yang serius ya soal ini, padahal krusial banget kalau untuk soal penerimaan negara gitu. Jadi bukan dinaikkan rate-nya, tapi diperluas gitu ya. Penerimaannya. Ya tadi tapi sayangnya malah Mas Gibran ketika orang pada bingung, maksudnya tadi ada Prof Mahfud juga seperti yang kurang menangkap atau gimana,
dia malah pakai analogi yang menurut gue malah lebih menyulitkan Iya, gitu. betul, Maksudnya betul. yang kebun binatang ini harusnya Iya benar, makanya gue harusnya tadi juga juga kayak ulang lagi Heeh. aja soal kayak ini kita mau nambah rate penerimaan ini loh gitu supaya kayak orang-orang yang tadinya belum bayar atau bayarnya belum maksimal atau gimana kita bisa tarik nih dari mereka. Menurut gue itu harusnya sebenarnya isu penting banget tapi Betul. sayangnya tadi jadi nggak bisa Maksimal, didiskus dengan maksimal sih. Menanggapi 30 second Mas Rifki. Ya. Ya, memang penting banget karena tadi isunya adalah bahwa banyak yang belum bayar pajak karena belum tercatat punya NPWP dan ini sebetulnya kita udah di posisi yang jauh lebih baik. Selama COVID itu pemerintah udah punya database yang lebih bagus siapa masyarakat miskin, non miskin gitu. Jadi harusnya sudah jauh lebih mudah untuk meningkatkan penerimaan pajak, bukan meningkatkan tarif pajak gitu. Jadi ini memang isu siapapun presidennya ini harus di-solve untuk untuk mendanai berbagai program-program tadi. Ya, program yang pengen dilakukan Kemampuannya ada, Oke. ngasih gift di TikTok aja bisa apalagi pajak gitu sih. Oke, itu pembahasan dari kita. Thank you banget Kania, thank you Thank banget you, Mas Thank Rifki you. udah hadir di sini. Thank you Kania. 5 second lagi kita akan kembali Terima ke kasih juga yang JCC udah nonton untuk Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ya, di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Kami Muhaimin, undang kembali. Pak Gibran, kami masih menunggu Pak Mahfud. Silahkan maju ke podium. Silakan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian. Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan, mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia, kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur
Di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali, saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita masih lanjutkan. dalam sesi, mohon tenang, waktu belum selesai. Kami persilakan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan pernyataan Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes, 3 uang saku kader posyandu, 4 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor, 5 sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, 6 1 keluarga miskin, 1 sarjana, 7 perempuan maju, 8 buruh naik kelas, 9 kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara, 10 mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi, 11 masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, 12 guru ngaji dan guru agama lain digaji, pasokan pangan aman, harga enak di kantong, lansia bahagia, anak cucu gembira. 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya, nelayan sejahtera, 17 disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa 1 mobil akses, 18 internet super cepat gratis dan merata, 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran, 20 sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para ini adalah calon presiden, calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini.
Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa. Selamat. Terima kasih Bapak.